Pengertian makna. Makna merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari semantik dan selalu pada apa saja yang kita ucapkan. Makna adalah persamaan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri atau terutama kata-kata. Pengertian wacana. Wacana adalah satuan bahasa lengkap dalam hierarki gramatikal. Wacana merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh, seperti novel, buku, ensiklopedia, dan sebagainya. Jenis-jenis makna. Pertama ada makna emotif, kedua makna komunikatif, ketiga makna kognitif. Jenis-jenis wacana berdasarkan jumlah tutur, satu wacana monolog, kedua wacana dialog. Terus berdasarkan media penyampaian, satu wacana tulis, dua wacana tulisan. Terus berdasarkan sifat wacana fiksi, wacana non fiksi. Terus berdasarkan tujuan adalah wacana narasi. Ciri-ciri makna dan wacana. Ciri-ciri makna, satu dinamis, dua konstruksi sosial, tiga subjektif, empat pengaruh konteks ini. Ciri-ciri wacana, satu konteks, dua bahasa dan gaya, tiga konteks, empat tujuan komunikasi, lima audiens, enam koherensi dan kesepadanan. Karakteristik makna dan wacana. Karakteristik makna, satu subjektif, dua interpretatif, tiga kontekstual, empat dinamis, lima lapisan-lapisan, enam produksi sosial. Karakteristik wacana, satu konteks, dua bahasa dan gaya, tiga konteks, empat tujuan komunikasi, lima audiens, enam koherensi dan kesepadanan, tujuh penggunaan retorika, delapan intelektualitas. Manfaat makna dan wacana. Manfaat makna, pemahaman komunikasi, ekspresi dan kreativitas, pemecahan masalah, pengajaran dan pembelajaran, komunikasi antar budaya, dan pengembangan kesadaran linguistik. Sedangkan manfaat wacana ada pemberian informasi, pengaruh sosial dan politik, pengembangan keterampilan berbicara dan menulis, pelestarian budaya dan sejarah, analisis kritis, hiburan dan kesadaran, dan pengajaran dan pembelajaran. Tujuan makna dan wacana. Tujuan makna yang pertama pemahaman komunikasi, kreativitas dan komunikasi, yang ketiga melihat masalah, yang keempat pengajaran dan pembelajaran, yang kelima komunikasi antar budaya. Tujuan wacana yang pertama penyampaian informasi, pengaruh sosial dan politik, pengembangan keterampilan berbicara dan menulis, pelestarian budaya dan sejarah, analisis kritis, hiburan dan kesadaran, pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulannya, makna merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari semantik dan selalu pada apa saja yang diucapkan. Wacana merupakan satuan bahasa terlengkap yang dalam minati gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Dan dari penjelasan kami, apakah ada yang mau bertanya? Mau nanya dong, saya mau nanya Mas Adi, mau nanya mengapa wacana dikaitkan sebagai satuan bahasa terlengkap? Itu harus jelasin lengkap. Kalau nggak lengkap, mana sih? Saya akan menjawab pertanyaan dari Najib. Mengapa wacana dikatakan sebagai satuan bahasa terlengkap? Hal tersebut karena wacana merupakan satuan bahasa yang paling lengkap. Wacana memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kalimat dan klausa. Wacana juga memiliki kohesi dan koherensi yang baik dan berkesinambungan serta dapat disampaikan secara lisan. Saya Rachel, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah kegiatan berkomunikasi secara lisan dapat dikatakan sebagai sebuah pembentukan wacana? Saya menjawab pertanyaan dari Rachel, apakah kegiatan berkomunikasi secara lisan dapat dikatakan sebagai sebuah pembentukan wacana? Ya, karena wacana dapat berbentuk tulisan atau tulis dan dapat bersifat transaksional atau interaksional. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antar penyapa dan pesapa, sedangkan dalam komunikasi secara tulis, wacana tertulis sebagai hasil dari pengungkapan ide atau gagasan penyapa. Ya, dari kelompok kami yang sudah menjelaskan materi tentang makna dan wacana, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.